Nah, setelah kita kemarin belajar activity, ya, kita bikin bagaimana sih activity, bikin hello world pertama kali, ya. Kemudian setelah kita belajar activity, di dalam activity itu ada namanya intent. Nah, intent itu apa? Intent itu untuk berkomunikasi antara satu activity dengan activity lain, kita menggunakan intent. Itu penggunaannya intent. Nah, di intent sendiri itu ada dua ya, intent eksplisit dan intent implisit. Nah, kemudian kalau yang intent eksplisit itu, eksplisit berarti kan dilihatin ya. Nah, untuk eksplisit itu misalkan kita mau berkomunikasi antara intent dengan intent yang lain, nah itu kita intent eksplisit. Kalau yang implisit itu misalkan kita mau berbicara dengan sistem atau kita misalkan mau ngambil lokasi. Nah, itu menggunakan intent implisit. Nah, setiap kita mau berhubungan dengan eksternal itu kita menggunakan intent. Kita akan memulai untuk menggunakan intent. Saya buka dulu. Kita menggunakan software ini. Saya jadi lupa pakai software apa kita. IntelliJ ya. Kita buka IntelliJ-nya. Kita tunggu sebentar. IntelliJ-nya lagi kebuka. Saya akan share untuk IntelliJ-nya. Kemarin kan kita udah bikin untuk yang si Hello World ya. Kita akan memulai untuk menggunakan intent. Oke. Kita akan bikin activity baru. Oke. Mari kita bikin activity baru. Nah, kita akan bikin activity. Kita pilih apps, kemudian Java, ID DSLO. Nah, ini kita udah ada main activity. Kita akan bikin activity baru ya. Nah, kita di activity baru. Oke, kita klik kanan di sini. Kita bikin new. Kita langsung pilih activity. Nah, saya akan bikin basic activity. Kita pilih basic activity. Nah, kita kasih nama, misalkan latihan intent. Ini basic nggak enak ya, basic ada nggak yang kosongan. Activity. Oh, ini ada empty. Kita pilih aja yang empty activity. Oke, kita pilih empty activity, kita kasih namanya latihan intent. Kita finish ya, kita finish saja. Jadi nama layout name-nya kita biarkan default. Activity latihan intent, kita finish. Setelah kita finish, maka dia akan terbentuk
si Java-nya dan juga terbentuk si XML-nya. Ya. Kita ganti aja pakai linear layout ya. Kita pakai di kita bikin di sini orientasinya, tambahkan orientasi vertikal. Kita udah punya di linear layout, orientasinya adalah vertikal. Setelah kita tambahkan layout ya, kita akan tambahkan untuk buttonnya. Kita mau bikin si intent ini bisa berpindah ke tempat yang lain. Jadi kalau intent kan hubungannya antara activity dengan activity lain. Jadi kita akan bikin si intent bisa berkomunikasi dengan komunikasi lain. Jadi untuk berkomunikasi antara satu activity dengan activity lain kita menggunakan intent. Kita bikin buttonnya. Dikasih karena kita pakai orientasinya adalah vertikal, nah kita mau lebarnya, kita lebarnya habisin. Kita pakai vertikalnya, kita pakai layoutnya adalah width-nya match parent, kemudian height-nya wrap content. Kita udah punya satu button, kita tambahkan teksnya. Ya, kita mau bikin apa gini kan? Ada misalnya kita bikin button satu. Kita bikin copy aja 2, 3. Kita udah punya 3 button. Kita width-nya, nah width-nya adalah match parent, height-nya adalah wrap content. Ini biar dia adalah rata kanan kiri, kalau tingginya sesuai dengan teksnya. Itu untuk button. Kemudian kita mau bikin yang paling atas ini, kita bagaimana dia akan berhubungan dengan activity yang lain. Nah, berarti kita tulis saja pindah kita kasih nama berpindah activity. Kemudian yang berikutnya adalah kita masih yang kedua itu pindah activity juga. Pindah activity dan data. Jadi yang di sini ini pakai data. Ini pakai dengan data. Kalau button itu dia pakai teksnya jadi teks besar. Nah, kemudian yang bawah kita coba panggilan telepon. Kita akan bikin 3 button dengan fungsi masing-masing. Yang paling pertama kita pindah activity saja. Kemudian yang kedua kita pindah activity, tapi ada data yang dikirim. Yang ketiga kita akan melakukan panggilan telepon. Jadi yang atas 2 ini eksplisit, yang ini implisit. Setelah kita punya 3 button, yang pasti ini agar bisa digunakan di si Java-nya ya, kita harus tambahin ID. Dengan ID pindah. Dan kita kasih namanya pindah. Kemudian
Yang ini tambahin ID, pindah data. Ya. Yang ketiga, misalkan kita tambahin ID telepon. Nah, jadi kita udah punya 3 activity dengan fungsi masing-masing. Setelah kita udah punya tiga-tiganya, kita masuk ke intentnya, ke activity-nya. Udah, oh ini udah oke nih tampilannya. Tampilannya anggap aja ini bikinnya udah bagus. Atau panggil telepon mau ditaruh di bawah, gitu kan. Bisa. Kita masuk aja ke sini, di intentnya. Nah, seperti biasa, kita mappingin. Kita bikin karena kita di activity-nya di XML-nya adalah pakai button, maka button harus dideklarasikan. Button. Ini kita klik aja. Kalau kita menggunakan klik dari si pop-up ini, maka otomatis akan diimpor secara otomatis. Maka ini akan diimpor. Kemudian si button akan diimpor. Kita kasih nama ini pindah. Activity. Kemudian pindah dengan data. Dan telepon. Kita bisa deklarasikan seperti ini pakai koma, karena memang ini tidak kita langsung mappingin. Baru nanti di sini kita mappingin. Pindah activity sama dengan view by ID, here.id, ini pindah, ya, dan pindah dengan data sama dengan view by ID, r.id, dot pindah. Kemudian di sini pindah apa tadi? Buat telepon sama dengan view by ID r.id dot buat apa yang di sini ya? Oke, telepon. Jadi kita udah punya untuk si buttonnya, sudah kita mapping bahwa si button pindah activity, kita panggil view by ID, r.id pindah, kemudian pindah dengan data, kita view by ID, r.id pindah data, kemudian yang buat telepon, kita view by ID, r.id telepon. Setelah kita lakukan di sini, kita bisa seperti yang kemarin. Yang kemarin kan kita lakukan misalkan pindah activity dot get on click listener ya. Oh, bisa seperti itu. Atau misalkan kita mau dibikin button metode baru. Nah, kita bisa menggunakan cara yang lain. Misalkan kalau kemarin kan kita taruh sini. Nah, kita bikin satu metode yang bisa dipakai bareng-bareng. Nah, kita di sini kita implement namanya on click listener. Ya. View, ini pilih yang atas ya. Android view. Nah, ini view on click listener. Kita implement on click listener. Jadi nanti hanya ada satu metode untuk on click listener. Jadi semuanya akan ditaruh di situ. Oke. Untuk menggunakan view on click listener itu
Kita enter di sini, ya, di bawah on create atau di atas pun nggak masalah. Ini harusnya bisa dengan, nah, kalau yang cara manual, kita ketik manual satu-satu, ya, kita ketik manual, atau cara yang paling cepat adalah di sini. Ini taruh kursor di atas si public class-nya ini, kemudian ini di sini, implement method. Maka ada pilihan yang Android View window callback atau on click listener. Nah, kita pilih yang on click listener, kita oke. Maka di bawah akan ada override public on click listener. Atau kita bisa di sini generate. Nah, klik kanan di baris manapun nih, kita generate. Nah, kita pilih nih implement method. Itu kita bisa, misalkan kita delete nih, ya kan? Nah, kita generate, kita pilih nih implement method atau override method. Nah, override method itu banyak nih, on click sama kan, on click listener. Kita bisa seperti itu. Tapi yang paling enak adalah kita di sini nih, dia nggak akan salah. Kita klik di sini, nanti implement method, kita nggak akan salah melakukan importing. Selama metodenya nggak diimplement ya, nanti masih akan ada merah. Nah, kemudian setelah kita sudah punya on click listener, nah bagaimana kita tahu bahwa yang diklik itu yang mana? Nah, di sini kita pakai switch case, ya, switch case ya, pakai switch case. Mau switch apaan? Yang mau kita switch adalah view-nya. Karena kan tampilannya mau di switch. Nah, kita view.getID. Nah, kita akan cekkan berdasarkan ID mana yang kita klik. Pertama, ketika case r.id pindah, maka kita lakukan bawahnya, kita break dulu. Nah, kemudian ketika yang diklik adalah pindah data, maka kita lakukan. Jangan lupa kita break. Karena kalau tidak di break, dia akan jalan terus ke bawah. Kemudian yang diklik adalah ID telepon, maka kita lakukan bawahnya break. Kita udah punya 3. Kalau kita klik pindah, maka dia akan jalankan yang ada di sini. Kita jalankan nih, jalankan code. Kemudian yang kita klik yang di sini, kita jalankan. Jadi code-nya ada di sini. Nah, ketika kalian bikin, misalkan ini nggak saya kasih break, dia bisa. Switch case itu akan menjalankan seperti ini bisa. Ketika kita bikin switch case, tapi seperti ini, maka yang akan dijalankan adalah code di bawahnya yang ketemu break. Jadi case RID, bacanya adalah case RID, oh dia ketemu. Nah, dia begitu ketemu break akan berhenti. Atau case RID pindah data, maka jalankan yang di sini. Ini. Jadi fungsi break itu biar dia nggak jalan terus. Kalau dihilangkan, dia akan baca sampai di bawahnya break. Kadang ada kita mau metode apa nih atau hasil apa, misalnya ini
ada makan, ini ada minum, maka jalankan metode yang di bawahnya. Itu bisa pakai kayak gitu. Kalau pakai if kan if or. Nah, kalau ini breaknya dihilangkan. Oke. Setelah kita sudah punya ya, setelah kita punya untuk pindah activity, kita akan jalankan code. Untuk menggunakan intent kita tinggal panggil aja. Intent. Ini ada intent Android content. Kita pilih intent. Kita namakan pin ya. New intent. Package-nya mana? This. Nah, kita akan pindah ke mana? Ini kemarin kita udah punya ya. Main activity. Kita pindah aja ke main activity. Dot class. This itu maksudnya adalah project ini ya. Si activity latihan intent. Atau kalau misalkan suka bingung biar nggak salah ya berarti gini. Latihan intent dot seperti ini. Kalau misalkan dia ada di subcode, kita harus panggil seperti ini. Tapi kalau kita di main, masih ini kan code main, masih satu jalur ya, satu line. Nah dia nggak usah pakai ini bisa. Kemudian cara untuk pindah sangat simpel. Kita langsung start activity intent. Ini nama intent yang udah kita buat. Jadi kita bikin intent baru. Untuk pindah itu intent pindah sama dengan new intent. New intentnya itu kita deklarasikan. Intentnya itu apa? Dari mana ke mana? Dari si latihan intent ke activity. Nah, kemudian setelah kita punya on click listener, kita harus bikin ininya implementnya di sini nih. Nah, kita tambahkan. Silahkan bahwa si waktu buttonnya itu waktu diklik biar dia jalan. Kita set listenernya tambahkan. Berarti pindah aktif set on click listener this. Nah, jadi tambahkan listenernya di this. Kalau biasanya kan di sini nih coding yang dalamnya ini set on click listenernya view-nya masukkan sini. Masuk di dalam, tapi ini kita keluarkan. Biar codingnya itu rapi atau nggak ngumpul di on create. Tapi kalau memang kadang kita hanya maunya di satu ya nggak masalah. Jadi kita bisa punya dua pilihan, mau pilih tulis di atas, di dalam sini, atau kita keluarkan jadi satu. Nah, kita tambahkan yang lain juga. Tidak dengan data, set on click yes. Dan yes. Nah, dia otomatis ke save ya. Ini kalau kita di Android ini, apapun yang kita lakukan otomatis ke save. Nggak perlu kita bikin Ctrl S lagi. Tapi kadang karena kita suka lakukan coding yang lain, suka nggak sadar ya, kita langsung menekan Ctrl S gitu. Oke. Nah ini semuanya, ini akan ke import semuanya. Oke, setelah kita akan coba running nih. Kita akan coba running. Saya bukakan dulu.
Ini lagi di install. Ini masih loading. Ini ada error, kalau error kita running lagi. Kalau pakai emulator kadang seperti itu ya. Kadang nggak bisa running sekali. Harus kita running 2 kali. Oke. Nah, hasil dari intent seperti ini. Cuma kok masih tampil ke hello world yang ini ya, nilai 1, nilai 2. Kita akan lihat nih, kenapa dia masih tampil ke hello world 1 dan 2. Kita lihat ke manifest. Nah, di manifest ini si launchernya masih berada di main activity. Nah, kita pindahkan dengan cut. Kita pindah ke latihan intent. Dia otomatis akan berpindah. Nah, kita launch lagi. Oke. Nah, ini dia udah tampil sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. Nah, waktu kita klik pindah activity, dia akan pindah ke hello world 1 dan 2. Kita back ke bawah. Kalau klik yang lain belum bisa. Ini pindah activity, otomatis dia akan berpindah. Sebenarnya waktu pindah activity ini, ketika kita klik pindah activity, maka dia akan hidden punya dia. Dan akan memanggil tampilan sistem. Sebenarnya ini kalau jalannya pelan banget, dia akan hilang dan diganti dengan si activity yang kedua. Tapi karena semakin cepat, maka tidak terlihat perpindahannya. Nggak berasa banget perpindahannya. Ini kita udah bisa berpindah activity. Nah, sekarang bagaimana nih yang kedua? Kita pengen pindah activity tapi ada datanya. Oke. Untuk pindah activity yang kedua, kita akan bikin box baru nih. Kita bikin aja. Ini kelas baru. Baru. Empty. Kita kasih nama hasil. Activity data. Kemudian kita finish. Di activity data itu kita tambahkan view 1, view 2. Kecil kayak gitu.
Jadi kalau kalian mau males dengan code, ya kalian rubah di sini. Ini mau hurufnya seberapa, kemudian saya malah bingung kalau lewat desain kayak gini. Saya suka bingung. Ini kalau saya lebih senang code-nya aja. Saya split, saya kasih lihat. Lebih enak. Ini udah ada, ini belum ada ID-nya. Ini kan ini saya kasih di ada ID belum sih? Oh, ini udah ada Android ID. Ya, ID-nya adalah text view 2. Kita biarkan ID-nya ada text view 1 dan text view 2. Oke. Kita masukkan di sini. View. Verifikasi. Dengan info. Kemudian kita tambahkan kita udah punya untuk si namaannya ya, text view 1 dan text view 2. Kemudian kita akan tambahkan, karena ini kan dia akan manggil data dari si di sini di intent ini ya. Di intent pertama, latihan intent di activity pertama, dia akan ngirim data ke data activity. Kita tinggal tamakan di sini, kita tamakan, kita siapkan nama di sini. Kita pakai ini string ya. Kita kasih nama nih data 1. Ini namanya apa? Data 1 kan, data 1 ya. Kemudian kita public static string data. Ini penamanya terserah ya. Kita bisa data 1, data 2, atau misalkan ekstra nama, ini ekstra apa kelas gitu ya. Ini bisa. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kita aja. Biar yang penting mempermudah kita. Setelah kita punya ini, nanti yang akan dipanggil adalah data ini. Kita masuk ke intentnya dulu. Setelah dari data kita udah siapin si final string, kita masuk ke latihan intent. Kemudian di sini kita masih sama, bikin namanya intent. Intent.
misalnya pindah atau kita kasih data intent. Ya. Nah, yang di atas kan kita dengan start activity data. Kalau kita pindah klik lakukan seperti ini berarti kita hanya pindah activity saja tanpa mengirimkan data. Untuk bisa mengirimkan data maka di dalam intent ini kita tambahkan datanya. Kita tambahkan data, kita menggunakan put. Kita kasih ekstranya apa? Kita panggil data activity dot data 1, kita kasih nama misalkan dan kita bikin lagi. Kita kasih namanya data activity data 2, lalu misalkan kita bisa seperti itu. Kenapa saya menambahkan data activity data 1? Sebenarnya kita bisa aja bikin misalkan ini kasih nama data 1. Ini nggak masalah. Cuma kalau kita seperti ini dan proyek kita sudah besar, kita bingung. Ini tadi yang si intent ini apa ya namanya ya? Kalau kita menggunakan yang seperti ini, kita udah nggak pusing nih. Nama package, nama yang di package-nya apa, yang namanya di ekstranya itu kita kasih nama apa ya? Karena kita kasih namanya merujuk ke static string yang sudah kita bikin. Jadi kalau dipanggil nanti yang dipanggil ini. Ini seperti itu. Nah, kita akan put ekstra, taruh ekstra datanya berarti si intent ini kita tambahkan ekstra data. Nah, setelah itu kita masuk ke activity yang di sisi intent ini kan cuma nambahkan data, kemudian kita start activity. Begitu kita klik dia akan lari ke sini kan. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, di bawah nilai sini yang penting di bawah set container view kita langsung kita bikin string karena kita data yang mau kita terima kan string nih. String tadi kan nama sama dengan kalau data kita menggunakan get intent ya, get string extra, ekstranya apa? Data 1. String status misalkan ya sama dengan get intent get string extra. Nah, kita udah punya si nama dan status. Kita ngambil dari get intent, get string extra. Karena nilainya udah ada, nah kita tinggal set aja. Nilai 1 dot set text sama dengan nama. Kemudian nilai 2 dot set text dengan status. Udah punya nilai 1 dan nilai 2. Sekarang kita coba running. Running.
tadi kita udah berpindah activity, jalan, kita back, kita pindah activity dengan ekstra ya. Kita pindah activity dengan ekstra. Kita klik, pindah activity dengan ekstra. Nah, otomatis dia di halaman data, ini nama saya kekirim. Sama status saya terkirim. Ipang mahasiswa. Jadi datanya itu terkirim dari data si activity pertama ke activity kedua. Ya. Jadi simpel kan untuk pindah activity ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita untuk jika jalankan telepon. Nah, untuk jalankan telepon itu kita menggunakan fungsi jalankan telepon. Kita misalkan kita tambahkan mana yang mau kita telepon. Sama dengan dan 081. Ini nomor telepon misalnya bisa diambil dari inputannya, input teks. Pasti pakai intent lagi. Intent. Telepon. Dan new intent. Kita menggunakan intent dot action dial. Kita pakai ya. Ini untuk melakukan telepon kita seperti itu. Jadi sangat simpel. Kalau mau misalkan buka map atau yang lain, ya kita harus cari nih untuk si fungsi-fungsi seperti ini. Ini kan ada banyak nih intent. Nah, kan ada action dial, kemudian send to, ya, ini ada send, screen on, process text, dan lainnya. Ini kita tinggal pilih aja mau seperti apa. Kalau answer kan untuk telepon, kemudian terus lihat baterai. Oke. Tekan running. Kita coba panggil telepon. Nah, untuk lakukan panggil telepon, dia akan berpindah ke sini. Berpindah ke halaman telepon, tinggal kita lakukan telepon. Jadi kita nulis ini lewat si telepon kita. Ya. Jadi seperti itu. Ini materinya sangat simple, tapi ini adalah materi yang sering muncul itu yang pindah activity ini. Yang sering kalian gunakan, yang pasti akan sering digunakan itu adalah untuk activity yang ini. Ini kalau mau berpindah, dan yang ini. String data. Nah, untuk data yang dikirim itu
Bisa jadi data biasa ya, data si string, tapi kita juga bisa ngirim misalkan package, dalam bentuk package atau objek, itu bisa. Ini bisa misalkan dia berupa kelas, itu bisa dikirim juga. Oke. Ya silakan jika ada pertanyaan.